PKI merupakan sebuah partai dengan logo bulan sabit dan kampak yang melambangkan ideologi Marxisme-Leninisme. PKI berdiri pada Mei 1914 dengan diketuai oleh Henk Sneevliet dan Pah Yahya di Belanda dengan nama Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda. Partai ini merupakan pelopor dari gerakan G30 SPKI. PKI yang berkembang di Indonesia diketuai oleh Dipa Nusantara Aidit yang lebih dikenal dengan nama DN Aidit. Ia lahir di Tanjung Pandan, Belitung, 30 Juli 1923 dan wafat di Boyolali, Jawa Tengah pada 22 November 1965 pada usia 42 tahun. Pada saat merantau ke Jakarta, DN Aidit belajar teori politik dari Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda atau yang disebut PKI. Dari sana, DN Aidit mengenal tokoh-tokoh politik Indonesia seperti Bung Hatta, Adam Malik, Profesor Yamin. Tetapi lama-kelamaan, ternyata ideologi yang dianut tidak sejalan dengan ideologi yang dianut para sesepuh Indonesia. G30 SPKI merupakan perencanaan kelompok PKI ketika mendengar isu Presiden Soekarno akan meninggal atau lumpuh dan akan digantikan dengan jenderal. Namun DN Aidit merencanakan untuk merebut jabatan sebagai presiden. PKI mulai menghasut kepala pimpinan Angkatan Darat yang tidak berhasil dihasut oleh biro khususnya. Gerakan PKI selanjutnya adalah menculik 6 orang perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, seorang menteri atau panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal R. Suprapto, Deputi 2 Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, seorang Deputi ketiga Panglima Angkatan Darat, Mayor Jenderal Suwando Parman, seorang asisten pertama Panglima Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan, seorang asisten keempat Panglima Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Sutojo Siswo Miharjo, seorang inspektur kehakiman atau auditor, Letnan Pertama Pierre Andreas Tendean, seorang Adjudan Jenderal A.H. Nasution. Para korban yang diculik dibawa ke lubang buaya yang merupakan pusat pergerakan PKI. 3 dari korban yang diculik tersebut ditembak mati dan 1 orang melarikan diri, sehingga ajudan yang bernama Pierre Andreas Tendean dan putri jenderal yang bernama Ade Irma Suryani Nasution diculik dan tewas. Bersama dengan itu, pasukan PKI lain yang disebut Bima Sakti menguasai gedung RRI dan pos telekomunikasi di Jalan Merdeka. Letkol Untung yang berperan sebagai ketua Bima Sakti melakukan pembelokan fakta dengan mengatakan bahwa Dewan Jenderal akan melakukan kudeta, dan untuk meredakan suasana, ia mengatakan perwira muda progresif akan melakukan penentangan agar kudeta tersebut tidak berhasil dilaksanakan melalui siaran di RRI. Selanjutnya, melalui stasiun tersebut diumumkan tentang dekret pembentukan Dewan Revolusi oleh para pemberontak dan diketuai pula oleh Letkol Untung. Dewan ini dianggap sebagai sumber kekuatan RI dan telah dinyatakannya bahwa Kabinet Dwi Kora telah berakhir. Terjadi juga perebutan kekuasaan di Markas Kodam 7 di Ponorogo di Semarang dan Markas Korem 072 di Yogyakarta. Pada 1 Oktober diumumkan melalui RRI tentang berdirinya Dewan Revolusi di Yogyakarta oleh PKI dan diketuai oleh Mayor Mulyono. Letnan Kolonel Sugiano diculik dan dibunuh oleh pemberontak di Desa Kentungan karena menolak berhubungan dengan dewan tersebut. Karena keadaan semakin sulit, Pangkostrat Maiden Soeharto sebagai pemimpin tertinggi Angkatan Darat menguasai keadaan dengan melakukan komunikasi antar kesatuan ABRI yang berada di Jakarta. Namun terdapat 2 kesatuan yang mendukung PKI dan menjaga daerah sekitar RRI, yaitu Batalion 454 di Ponorogo dan 530 Brawijaya. Dengan sisa batalion yang masih setia, yaitu Batalion 328 Kujang Siliwangi, dan juga ada Batalion 2 Kavaleri, Batalion 1 RPKD. Penumpasan gerakan di PKI dimulai yaitu pada 1 Oktober 1965. Pasukan RPKD di bawah komando Kolonel Raswo Edi Wibowo melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pemberontakan PKI berhasil digagalkan. Pada 15 Januari, Presiden mengundang para mahasiswa untuk datang ke Istana Bogor dan malah berdampak diduganya ada campur tangan CIA dan Nekolim terhadap demonstrasi yang terjadi.
Gerakan lainnya yang dibentuk pemerintahan adalah Barisan Soekarno yang berguna untuk mempertahankan kedudukan Soekarno dan didukung oleh mahasiswa tetapi kurang mendapat tanggapan positif karena tidak memenuhi keinginan rakyat, yaitu pembubaran PKI dan Wikora. Presiden malah melakukan reshuffle dengan memasukkan orang-orang yang terlibat dalam PKI dan menurunkan orang-orang yang melakukan PKI sehingga berdasarkan pada 4 Februari 1966 di mana terjadi demonstrasi besar-besaran Maret 1967. Kepemimpinan PKI terus mengimbau massa agar menuruti kewenangan rejim Soekarno-Soeharto. Aidit yang telah melarikan diri ditangkap dan dibunuh oleh TNI pada tanggal 24 November. Tetapi pekerjaannya diteruskan oleh sekretaris kedua PKI, Yoto.